Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau Undang-Undang HKPD sebagai reformasi sistem desentralisasi fiskal. Kebijakan ini bertujuan memperkuat koordinasi fiskal pusat, daerah, serta meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang HKPD adalah pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Pemerintah daerah diberi masa transisi sekitar 5 tahun untuk menyesuaikan struktur anggaran. Namun kebijakan ini memunculkan kekhawatiran karena dapat berdampak pada keberlanjutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K yang statusnya berbasis kontrak. Mari kita lihat fakta dan data begini. Yang pertama, mayoritas daerah belum memenuhi batas 30%. Data menunjukkan bahwa lebih dari 80% pemerintah daerah memiliki belanja pegawai di atas 30% dari APBD. Artinya, banyak daerah harus melakukan penyesuaian besar terhadap struktur anggaran sebelum aturan berlaku penuh. Dalam kajian administrasi publik menunjukkan adanya ketidakseimbangan kebijakan, policy inconsistency. Antara lain yang pertama, reformasi fiskal daerah, Undang-Undang HKPD. Yang kedua, reformasi birokrasi dan penyelesaian tenaga honorer melalui P3K. Secara teori public policy implementation, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kapasitas fiskal pemerintah daerah. Yang kedua, koordinasi antar lembaga pemerintah. Yang ketiga, kesesuaian desain kebijakan. Dalam kasus ini, desain kebijakan belum sepenuhnya memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dalam membayar P3K. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, pemerintah daerah akan menghadapi trade-off, antara lain mempertahankan P3K atau menjaga anggaran pembangunan daerah. Mari kita lihat dampak potensial jika tidak ada solusinya. Yang pertama, pemutusan kontrak P3K di beberapa daerah, penurunan kualitas pelayanan publik, guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya? Yang pertama, dana khusus gaji P3K dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyalurkan dana transfer khusus untuk gaji P3K sehingga tidak sepenuhnya dibebankan pada APBD daerah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep fiskal equalization dalam administrasi publik. Yang kedua, revisi atau penyesuaian aturan turunan Undang-Undang HKPD. Pemerintah dapat memberikan pengecualian sementara terhadap P3K dalam perhitungan batas 30% belanja pegawai. Hal ini penting agar program penataan tenaga honorer tetap berjalan. Yang ketiga, reformasi manajemen ASN daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan audit kebutuhan pegawai, redistribusi ASN antar daerah, digitalisasi pelayanan publik. Dengan demikian, jumlah pegawai tetap efisien tanpa mengorbankan P3K yang sudah dianggap. Yang keempat, penguatan pendapatan asli daerah atau PAD. Daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pajak daerah, pengembangan sektor ekonomi lokal. Dengan PAD meningkat, kemampuan membayar P3K akan lebih stabil. Yang kelima, skema P3K jangka panjang. Kontrak P3K dapat diubah menjadi kontrak jangka panjang sehingga memberikan kepastian kerja dan stabilitas pelayanan publik. Jadi kesimpulannya, penerapan Undang-Undang HKPD merupakan langkah penting dalam reformasi keuangan daerah. Namun, kebijakan pembatasan belanja pegawai hingga 30% dari APBD berpotensi menimbulkan masalah terhadap keberlanjutan P3K jika tidak disertai kebijakan pendukung. Dalam perspektif administrasi publik, solusi terbaik adalah sinkronisasi kebijakan fiskal dan kebijakan manajemen ASN melalui dukungan fiskal dari pemerintah pusat, peningkatan PAD daerah, serta reformasi manajemen pegawai. Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi, penerapan Undang-Undang HKPD dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan pekerjaan P3K dan kualitas pelayanan publik.